Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Biarlah pagi hari ini kita boleh temukan dan rasakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dalam ibadah kali ini. Saya mengajak sidang jemaat dimanapun Anda berada, mari dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan, kita menghampiri tatanya yang maha suci dan kudus dalam saat teduh. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Dan ibadah pagi ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiada nama lain di dunia ini yang mampu memberikan jaminan kehidupan yang kekal selain Dia, yaitu Yesus Kristus. Kebangkitannya dalam mengalahkan kuasa maut menjadi bukti bahwa Dialah Allah. Dialah Allah yang hidup. Marilah setiap kita mengaku Yesus Kristus, Dialah Allah. Kita akan menaikkan pujian KPPK 135, Dialah Allah. Dia Allah, Dia Allah. Kristus bangkit dari mati, Dia Allah. Lutut bertelut, lidah mengaku, Kristus Yesus Allah. He is Lord, He is Lord. He is risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Dia Allah, Dia Allah. Kristus bangkit dari mati, Dia Allah. Lutut bertelut, lidah mengaku, Kristus Yesus Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari Minggu ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengaku akan segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan sebelum kita menaikkan syafaat-syafaat kepada Tuhan. Mari kita tenangkan hati, kita mengambil waktu teduh, mengaku salah di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami dengan hati terbuka di hadapan-Mu Tuhan, mengakui akan segala salah dan dosa kami. Dengan begitu sempurna Engkau memelihara kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini, namun sebaliknya kami penuh dengan cacat celah di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau sekali lagi mau menyucikan kami, mengampuni kami. Kami datang mengakui akan segala salah, kelemahan, dan dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang panjang sabar, yang penuh dengan kasih setia, terus memberikan kami kesempatan untuk hidup semakin benar di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah pengampunan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, mari kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang kita boleh rasakan, kita boleh alami bersama juga dengan anggota keluarga kita, segala kesehatan, segala pemeliharaan, berkat, kecukupan, pekerjaan, bisnis, usaha, bahkan juga studi anak-anak kita,
dan juga pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari kita angkat suara kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala kemurahan dan kasih sayang Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk pekerjaan, usaha, bisnis, toko kami, bahkan juga studi anak-anak, cucu-cucu kami, bahkan juga pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami boleh kerjakan sampai detik ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih segala kemurahan Tuhan yang boleh kami alami. Kami bersyukur ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam kondisi pergumulan, baik itu di dalam kesehatan, di dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam hubungan relasi mereka dengan keluarga, mungkin juga dalam pergumulan ekonomi, finansial. Tuhan juga yang menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi Tuhan. Kami tidak henti-hentinya berseru kepada Tuhan untuk pemulihan hamba-Mu, Pendeta Tulai dan Semu Mary dalam kondisi sakit pada saat ini. Kami juga berdoa bagi Webster Cynthia dan juga seisi keluarga. Biarlah Tuhan yang terus pulihkan, Tuhan sertai, lindungi. Biarlah suatu saat nanti mereka boleh sembuh di dalam jamahan kuasa tangan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami juga berdoa terus bagi pelayanan sekolah minggu sebentar yang kami akan saksikan bersama dengan anak-anak di rumah. Biarlah Tuhan juga pakai acara sekolah minggu ini, ibadah sekolah minggu ini menjadi satu kekuatan bagi anak-anak kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi pemerintah bangsa kami, Republik Indonesia, untuk program vaksinasi yang terus berjalan. Biarlah Tuhan juga terus menjaga, memelihara, agar pemerintah dengan segala usaha-usaha yang baik dan juga keputusan-keputusan yang baik boleh terus lebih cepat banyak masyarakat yang tervaksinasi COVID-19. Kami juga berdoa bagi peraturan-peraturan yang berdekatan dengan larangan mudik. Biarlah masyarakat boleh menerima dengan bijak, dengan baik, dan juga mentaatinya juga dengan baik. Kami juga menyerahkan pada hari ini, kami mau bersyukur bersama dengan Komisi Usia Emas yang berulang tahun yang ke-20. Tuhan, kami berterima kasih. Biarlah acara ibadah syukur sebentar boleh menjadi berkat bagi Komisi Usia Emas dan juga seluruh jemaat GKR Gedong. Kami berterima kasih. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan sebentar. Tuhan yang sudah utus hamba-Mu, Guru Julius, biarlah Tuhan pakai juga menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang setia mengikuti ibadah, Tuhan memberkati kami semua dan kami semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan sebentar. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Kami berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari Lulu, Christine Halim, Brendali. Biarlah tambah usia mereka, boleh mereka juga rasakan tambah cinta kepada Tuhan, tambah setia kepada Tuhan, dan segala kerinduan, cita-cita doa mereka, biarlah Tuhan yang jawab sesuai dengan kehendak Tuhan yang indah. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memberikan salam damai kepada seluruh anggota keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Pembacaan litani kita hari ini terambil dari Injil Yohanes 21 ayat 1 hingga 14. Saya akan membacakannya untuk jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias
dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Iman percaya kita teruji bukan ketika kita hidup dalam segala kelimpahan, tapi iman teruji di saat segala sesuatu yang kita hadapi penuh dengan ketidakpastian. Justru di saat itulah, apakah kita yakin dan percaya akan kasih dan penyertaan Allah atas segala permasalahan kehidupan kita. Saudaraku, ingatlah akan janji Tuhan. Tuhan Yesus hanya meminta kepada kita untuk percaya, dan Dia pun akan bertindak di atas segala permasalahan kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian percaya. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiran.
percaya di saat ku tak melihat. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Shalom, selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat GKR Gedong yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan firman di dalam ibadah Minggu pada hari ini. Mari kita bersama-sama memulai pemberitaan firman ini dengan bersatu hati kita berdoa meminta pimpinan Allah Roh Kudus. Bapa di sorga, saat ini kami membutuhkan pimpinan-Mu di dalam pembacaan dan perenungan kami akan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, tolong kami agar kami bisa mengerti, memahami apa yang kami baca, dan terlebih kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, Engkau urapi agar dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan jelas, sederhana dipahami oleh setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita akan bersama-sama membahas tema tentang Kristus yang menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada hari ini. Yang terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Yohanes 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan membaca ayat 1 hingga ayat yang ke-6, ayat 7 sampai 14 kita baca bersama-sama. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat selanjutnya kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari, 1, 2, 3.
Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari. Suatu kali saudara ketika saya bertamu ke sebuah rumah, ke sebuah keluarga. Saat saya sedang asik ngobrol di ruang tamu bersama dengan seorang oma dan 2 cucunya yang pada waktu itu masih kecil-kecil. Kemudian di tengah asik ngobrol itu, cucunya yang paling kecil berteriak kegirangan. Tapi memang tidak jelas apa yang dia katakan karena dia masih terlalu kecil. Lalu kemudian si sulung mengikuti teriakan itu dan ia juga berlari kegirangan. Dan ia berteriak dari dalam rumah, "Itu papa, itu papa." Saya menoleh saudara ke sekeliling rumah itu, saya melihat di mana jendela yang bisa dijangkau oleh anak-anak itu untuk mengatakan itu papa. Tapi saya melihat tidak ada satu jendela yang dapat membuat anak-anak itu bisa melihat siapa yang ada dari luar. Saudara melihat saya yang keheranan, si oma itu langsung berkata kepada saya, "Pak Yunus, anak-anak ini tahu kalau papa mereka sudah datang. Pasti ada bunyi klakson 2 kali. 1 bunyi untuk si sulung, 1 bunyi untuk si bungsu." Oh, begitu tandanya ya Bapak Ibu saudara-saudari. Dan selang beberapa waktu kemudian saudara-saudara, anak yang kegirangan itu menanti di depan pintu. Dan betul sekali, orang yang membuka pintu adalah papa mereka. Dan kemudian mereka berpelukan saudara-saudara. Perhatikan ini saudara. Tanpa melihat keluar, anak-anak itu langsung tahu ada ciri khas tanda kehadiran papa mereka. Dan dengan bunyi klakson itu mereka bisa berteriak, "Itu papa, itu papa." Saudara-saudara, mari kita memperhatikan bacaan kita hari ini. Ketika Yesus menampakkan dirinya di pantai Danau Tiberias atau Danau Galilea, salah seorang murid dengan yakin dan berkata, "Itu Tuhan, itu Tuhan." Saudara-saudara, pertanyaannya adalah apa yang membuat mereka yakin bahwa itu Tuhan? Suasana waktu itu masih belum sangat terang. Melihat wajah juga samar-samar saudara-saudara. Pertanyaannya apa yang membuat mereka yakin dan berkata itu Tuhan? Apakah wajahnya? Apakah warna suaranya? Apakah ada bau khas yang tercium yang mereka ingat, wah ini kehadiran Yesus nih, ada bau-bau yang berbeda. Saudara-saudara, bukan itu semua saudara. Para murid dengan yakin berkata bahwa itu Tuhan karena apa saudara? Karena apa yang Yesus lakukan. Karena apa yang Yesus katakan saudara. Jadi itu yang membuat para murid yakin dan berkata itu Tuhan. Karena ada khasnya, ada cirinya, ada tandanya.
Dia menunjukkan ketuhanannya dari apa yang dia lakukan. Saudara-saudari, ketika dia bertanya kepada para murid di ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Saya akan bacakan untuk kita bagian ini. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh." Saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan ketika ia mengarahkan para muridnya menebarkan jala di tempat yang tepat, di mana ada ikan-ikan di sana? Bukankah ini mengingatkan para murid ketika pertama kali mereka dipanggil oleh Yesus menjadi seorang penjala manusia? Saudara, saya ajak kita untuk melihat satu bagian tentang kisah itu, saudara. Di dalam Lukas 5 ayat 4. Di sana Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Konteksnya hampir sama, saudara. Mereka mencari ikan tapi nggak dapat. Lalu ketika Yesus datang, ketika pertama kali, dan dia berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Setelah kebangkitannya, hal yang sama juga dilakukan oleh Yesus. Ketika para murid tidak menangkap ikan, dan dia mengatakan, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Saudara-saudara, hebat bukan? Yesus tahu tempat yang tepat di mana ikan-ikan itu berkumpul. Dan ketika mereka mengikuti arahannya, benar sekali saudara-saudara, ikan itu berlimpah banyaknya. Mengapa? Karena Dia adalah Tuhan. Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang tahu di mana tempat yang terbaik, dan Tuhan yang di mana alam semesta ini tunduk kepadanya. Saudara-saudara, lalu ketika para murid itu mendekat ke tepi pantai, mereka kemudian melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan dan roti, saudara-saudara. Saudara-saudara, apa yang terlintas di pikiran Anda soal ikan dan roti? Saudara-saudara, peristiwa besar yaitu di dalam Yohanes 6 tercatat bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudara, kehadiran Yesus, penampakan Yesus itu membuat para murid tentunya akan mengingat banyak peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Yesus di dalam ketuhanannya, mujizat-mujizatnya, hal-hal ajaib yang dia kerjakan, saudara. Lalu di ayat ke-13, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Saudara, ini bukan tindakan biasa loh, saudara. Karena ini mengingatkan para murid, saudara, di dalam masa-masa kehidupan mereka menjadi murid Yesus. Mereka duduk makan bersama dengan Yesus itu sudah hal yang biasa. Tetapi memori yang paling terkenang adalah ketika perjamuan terakhir, di mana Yesus melayani, mendahulukan para muridnya. Dia dengan rendah hati dan dia makan bersama dengan para muridnya. Saudara-saudara, perhatikan bagian ini, saudara. Penampakan Yesus, kehadiran Yesus itu membuat para murid itu bisa melihat dimensi di masa lalu. Ini benar Yesus nih. Yang dia lakukan jelas. Dia adalah Tuhan karena di masa lalu dia juga melakukan hal yang serupa. Tetapi bukan itu saja. Dia benar-benar Tuhan karena di hari ini dia hadir. Di saat ini dia hadir. Bersama-sama dengan mereka. Tetapi sudah ada dimensi eskatologis juga. Bahwa ketika kebangkitan itu, saudara. Ya, ada simbol, ada nuansa, ada perjamuan bersama dengan para murid. Dan itulah hanya akan terjadi, saudara. Perjamuan kawin dengan anak domba Allah itu hanya bisa terjadi kalau Yesus sudah bangkit. Jadi seluruh dimensi itu dihadirkan oleh Yesus di dalam
penampakannya itu. Saudara-saudari, ketika melihat semua yang Yesus lakukan, di dalam teks tersebut di ayat ke-12 dikatakan seperti ini. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Dia benar-benar Yesus, Tuhan yang hidup. Kenapa, saudara? Terlihat dari karyanya, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Yesus dikenal karena apa yang dilakukannya, apa karyanya. Bapak Ibu saudara-saudari, pertanyaan reflektif buat kita seperti ini. Kalau Yesus dikenal karena karyanya, kira-kira gereja kita ini dikenal karena apa, saudara? Apakah karena gedungnya yang megah, yang mewah? Atau dikenal orang karena eksklusivitasnya? Atau karena dikenal karena apa yang dilakukan oleh gereja kepada dunia ini? Sama seperti yang Yesus lakukan, hadir di tengah-tengah dunia ini. Lalu pertanyaan lain, saudara, kira-kira kita sebagai orang-orang Kristen, kita ini dikenal karena apa? Apakah orang mengenal kita karena keburukan kita? Kita orang yang putus asa, orang yang termudah khawatir, atau karena hidup kita sudah diubahkan oleh Kristus? Kira-kira kita ini dikenal karena apa, saudara? Beberapa hari terakhir ini, saudara, media sosial dipenuhi dengan berita mengenai seseorang yang menamakan dirinya Kristen, bahkan dia mengaku sebagai seorang hamba Tuhan, saudara. Dia viral, wajahnya terpampang di media-media, saudara. Tapi dikenalnya bukan karena hal baik, saudara, tetapi karena kata-kata kasar yang dia lontarkan. Dia mengumpat, dia menghina agama lain, dia menista agama, katanya seperti itu. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, ketika kita mengatakan aku sebagai pengikut Kristus, tapi enggak sama dengan perbuatan kita, itu kan sesuatu yang kontradiksi sekali. Kok ngomongnya murid Kristus tapi hidupnya tidak seperti Kristus. Ketika perbuatan kita, perkataan kita tidak mencerminkan seorang murid, maka pertanyaannya, saudara, apakah kita sungguh-sungguh betul-betul mengenal, mengalami, memahami siapa Yesus itu, saudara? Apakah karyanya sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita atau tidak? Bapak Ibu saudara-saudari, kalau orang menyebut nama kita, apa yang orang akan pikirkan tentang kita? Ketika istri kita mengenal kita, menyebut nama kita, kira-kira dia akan berpikir, mengatakan seperti apa kita ini? Apakah kita dikenal sebagai orang yang penuh kasih, orang yang pelit sekali, orang yang pemarah, pendendam, orang yang sabar, atau orang yang suka khawatir, mudah putus asa, tidak punya semangat hidup, tidak punya pengharapan? Kira-kira kita ini dikenal karena apa, saudara-saudara? Kalau kita membaca teks tadi, saudara, Yesus Kristus dikenal karena karyanya. Dan sebagai muridnya, seharusnya kita dikenal karena karya Kristus yang sudah mentransformasi hidup kita. Itu seharusnya yang tercermin, terpampang jelas kepada dunia ini. Saudara-saudara, suatu kali Martin Luther, sang reformator itu, saudara, dia mengalami depresi yang berlarut-larut, mukanya murung, dia sedih. Melihat kondisi tersebut, saudara, Catherine, sang istri, kemudian bergegas, dia mengganti bajunya dengan baju hitam, sebuah simbol baju berkabung. So, di dalam kesedihannya,
ketika si Martin Luther melihat istrinya berpakaian hitam. Lalu dia bertanya, apa maksudnya ini? Siapa yang mati? Lalu sahut Catherine, Tuhan sudah mati. Saudara-saudara, mendengar hal tersebut, Luther marah luar biasa. Dia mengatakan, mana mungkin Tuhan mati? Lalu Catherine menjawab, kalau begitu, berhentilah bersikap seakan Tuhan sudah mati. Saudara-saudara, bukankah ketika kita hidup terus di dalam keputusasaan, begitu hidup di dalam pergumulan yang berat, dan kita kehilangan pengharapan kita, seakan-akan kita melihat bahwa Tuhan kita itu tidak ada, dia sudah mati, dia tidak bangkit, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudari, saya tahu menjalani masa-masa ini begitu sangat sulit. Mungkin tidak ada orang yang begitu bisa menjelaskan apa yang dia rasakan dan dia alami, saudara. Tapi memang gak mudah menjalani masa-masa ini. Masa-masa yang suram. Mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang hari ini ada di dalam ruang isolasi. Tidak mudah untuk menjalani masa-masa itu. Ada yang harus berjuang dengan beragam sakit penyakit. Ada orang yang kehilangan orang yang dia cintai. Ada orang yang kehilangan pekerjaannya. Ada yang bisnisnya makin lama makin merosot. Tidak terhitung begitu banyak orang yang depresi, stres, putus asa melihat realitas ini. Tapi saudara-saudara, izinkan saya mengutip kalimat dari Catherine, istri Martin Luther. Berhentilah bersikap seakan Tuhan sudah mati. Saudara, kenapa? Karena Tuhan kita hidup. Tuhan kita sudah bangkit. Dan kebangkitan itu seharusnya membangkitkan semangat hidup kita. Membuat kita bisa punya gairah di tengah berbagai pergumulan, persoalan hidup yang kita alami. Saudara-saudaraku, di masa-masa yang tidak mudah ini, biarlah hidup kita sebagai murid Kristus tidak terus-menerus hidup di dalam kekhawatiran, keputusasaan, seakan-akan Tuhan sudah mati. Tetapi mari kita hidup sebagai pribadi yang sudah mengenal dan mengalami karya Kristus. Yang mati, bangkit, memberikan pengharapan dan kekuatan kepada setiap kita. Ada satu kisah tentang seorang anak Tuhan, saudara. Namanya Joni Eareckson Tada. Pada sebuah kecelakaan menimpa dia pada Juli 1967. Sehingga si Joni Eareckson ini menderita kerusakan tulang belakang. Yang membuat dia lumpuh dari leher ke bawah. Saudara-saudara, selama berbulan-bulan. Pertama dia menderita di rumah sakit, ia depresi, ia begitu stres berat. Bahkan ia pernah memohon kepada teman-temannya agar untuk membantunya untuk bunuh diri saja. Tapi saudara-saudara, berkat pertolongan teman-teman komunitas iman itu, ia kemudian tumbuh lagi dan hidupnya bangkit kembali, semangatnya tumbuh kembali. Selama 2 tahun masa rehabilitasi, saudara, ia menyadari apapun yang terjadi, betapapun buruknya situasi yang terjadi, hidup ini sebuah pilihan. Ia dapat memilih hidup penuh dengan penyesalan dan kemarahan kepada Tuhan, atau menjalaninya dengan penuh pengharapan bahwa yang terbaik masih belum tiba. Dalam masa rehabilitasi tersebut, berbulan-bulan saudara, ia belajar melukis. Tapi tidak pakai tangan, saudara. Tapi ia menggigit kuas di antara gigi-giginya. Tentu ini bukan cara yang gampang, saudara. Melukis pakai tangan saja sulitnya minta ampun. Tapi begitu cara yang
dia lakukan, saudara. Dia sangat depresi, frustrasi dengan cara itu sebenarnya. Namun dia berhasil melakukannya. Bahkan saudara, menarik sekali bahwa lukisan-lukisan itu dicari dan dikoleksi oleh banyak orang. Johnny yang pernah ada dalam titik depresi melihat hidupnya, dia menulis lebih dari 30 buku dan beberapa diantaranya menjadi bestseller, dan ada juga buku yang difilmkan saudara dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Lalu pada 1979 yang mendirikan Johnny and Friends, sebuah pelayanan kepada orang-orang cacat, orang-orang yang membutuhkan saudara. Dan dia begitu bersemangat. Dan dia juga ada program radio Johnny and Friends disiarkan dengan 850 pemancar radio dan mendapatkan penghargaan. Dan 1982 Johnny Erickson Tada ini juga menikah saudara. Dan mereka melayani bersama. Ada satu kalimat yang pernah dikatakan oleh Johnny di dalam keterpurukan, di dalam masalah pergumulan depresi yang dialami. Dia mengatakan seperti ini, saudara. Saya lebih baik ada di kursi roda ini dan mengenal Yesus Kristus daripada bisa berjalan tetapi tanpa Yesus. Saudara-saudara, pernyataan ini hanya bisa keluar dari orang yang sudah betul-betul mengalami karya Kristus, betul-betul memahami, mengenali Yesus yang mati bagi dirinya dan bangkit untuk memberi keselamatan kepada setiap kita. Hanya orang-orang yang sudah merasakan mengalami karya Kristus, hanya orang itu yang bisa terus bertahan, berjuang, terus beriman di tengah-tengah kesulitan yang dia alami, saudara. Dan kiranya setiap jemaat juga demikian. Kiranya setiap jemaat bisa terus mengalami, mengenal karya kematian dan kebangkitan Kristus. Dan kuasa itu mentransformasi hidup setiap kita. Dan apa yang dunia kenal bukan lagi kita, tetapi karya Kristus yang sudah mengubahkan hidup kita. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan, saya ingin mengulang apa yang sudah saya katakan. Yesus Kristus dikenal karena karyanya. Dan sebagai muridnya, seharusnya kita dikenal karena karya Kristus yang sudah mentransformasi hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih pada hari ini kami bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Meneguhkan, meyakinkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sungguh-sungguh telah bangkit. Dan biarlah kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan, kekuatan kepada kami. Biarlah karya Kristus itu yang dikenal oleh dunia di dalam diri kami. Engkau sertai jemaat-jemaat-Mu di dalam segala pergumulan, kesulitan mereka. Biarlah setiap jemaat-Mu tidak kendor imannya. Tetapi setiap jemaat-Mu terus berserah, yakin, berpengharapan hanya kepada Kristus yang sudah bangkit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kita sampai di penghujung. Atas nama Majelis Jemaat Hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Guru Injil Yunus Harefa yang sudah melayani firman pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memperhatikan beberapa warta, saudara-saudara, yang ada di layar saudara. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan, kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Lulu, Christine Halim, Brenda Lee. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya semakin bertambah usia, semakin mencintai Tuhan Yesus.
Jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan seperti biasa, mari kita dapat memberikannya melalui transfer rekening BCA ataupun QR Code M-Banking BCA, ataupun juga bisa mengantarkan amplop persembahan ke gereja. Terima kasih untuk persembahan dan cinta kasih jemaat sekalian bagi pekerjaan Tuhan. Ibadah sekolah minggu pada hari ini tema hal pengabulan doa. Mari kita mengajak anak-anak kita, keponakan, cucu-cucu kita untuk setia boleh beribadah sekolah minggu sebentar pada pukul 10 pagi. Persekutuan doa pada hari Rabu minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Regi Arthur dengan tema Hati yang Bijaksana. Mari dengan setia kita hadir di dalam persekutuan doa bersama dengan anggota keluarga kita. Mesbah keluarga pada hari Jumat akan dilayani oleh Pendeta Midian Manulang. Setelah kita memuji nama Tuhan bersama dengan anggota keluarga, mari kita akan mengikuti materi renungan yang akan dibagikan oleh hambanya pada pukul 18 hari Jumat ini. Minggu depan, pada minggu pertama di bulan Mei, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Regi Arthur dengan tema penampakan Kristus di Jalan Emmaus. Mari jemaat sekalian, kita dengan setia boleh beribadah di hari Minggu dan juga mempersiapkan hati untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah dan boleh mengikutinya secara online. Ada satu acara yang diadakan oleh Badan Pengurus Pusat dalam rangka Mother's Day GKR Indonesia dengan tema Wonder Woman pada hari Minggu 9 Mei 2021 pukul 18 dengan pembicara Ibu Charlotte Priyatna melalui Zoom meeting mengundang para kaum ibu, kaum wanita boleh mengikuti acara ini. Kiranya acara ini boleh menjadi berkat bagi para jemaat Tuhan, khususnya para kaum ibu, para kaum wanita. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri semua di tempat kita masing-masing. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Kita akan satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi datang kepada Tuhan bersyukur untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Ajar kami, bukan saja kami bisa memberikan materi bagi pekerjaan Tuhan, tetapi memberikan hidup kami. Tuhan juga mampukan kami agar kami bisa memberikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati juga tangan-tangan yang belum berkesempatan memberi. Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doxologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita, dan mari kita menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang kekal dan sempurna, damai sejahtera anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, penyertaan Allah Roh Kudus, bersama saudara-saudara dan saya, mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai.
Doa teduh, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.